Mari kita belajar cuek kepada orang lain. Bagaimana caranya Mas dan untuk apa manfaatnya? Simak video ini sampai selesai. Cuek kepada orang lain, cuek. Saya pernah mengajarkan di sebuah video, tapi nggak terlalu detail. Saya akan detailkan di sini bahwa pentingnya kita menutup telinga. Jadi kita diciptain Allah dua telinga nih, satu, dua. Betul ya, kita diciptain. Oke, kamu lengkap sama dua telinga. Dua telinga artinya begini, tidak semua orang yang katakan itu benar, tidak semua yang orang bilang itu benar. Misalkan orang bilang, wah kamu ini keturunan melarat gitu, kamu gak akan bisa kaya, dengan contohnya kayak gitu. Tetapi tentu saja Allah memiliki rencana nyiptain dua telinga ini, jadi agar kita bisa mendengar lebih banyak gitu ya, bukan hanya mendengarkan dari seseorang itu lalu kita tangkap, tidak. Saya punya ilmu, sebenarnya bukan ilmu ya, saya cuma ingin share aja, dan ini sudah saya lakukan beberapa tahun sejak saya pertama kali mengenal bisnis, sejak saya mulai wira swasta, itu umur sekitar, saya itu mulai itu sejak SMP teman-teman ya, sejak SMP itu saya udah jualan ikan hias, jadi sekitar umur 15 tahun saya udah jualan dagang, itu kan uangnya kan juga nggak banyak ya, yang penting bisa buat cukup aja. Nah tapi saya benar-benar mulai start create money, saya benar-benar ngerti uang, dan saya merasa saya butuh duit gitu ya, saya butuh duit untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu kan, dan nggak minta orang tua. Itu mulai lulus SMA setelah 19 tahun ya. 19 tahun itu saya mulai. Saya dari keluarga orang yang nggak terlalu mampu ya, saya nggak terlalu mampu. Keluarga saya itu adik saya 2 dan kita kekurangan ekonomi. Di situ akhirnya saya berpikir saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Saya harus bisnis, saya harus wira swasta, saya harus dagang. Nggak punya modal, saya harus dagang, dan saya jadi dropshipper. Nice. Yang saya lakukan adalah pada saat itu adalah saya tidak terlalu banyak mendengarkan ya, jadi ada ilmu, menurut saya ini ilmu saya apa ya, saya ingin sharing aja. Jadi kita budek aja, budek itu dalam arti kalau di Jawa itu kita nggak usah terlalu dengerin mereka gitu. Budek itu kayak cuek aja, cuek. Misalkan orang bilang, wah hari ini ekonomimu kayak gini gitu ya, kamu mending kerja aja lah, gaji di sana lo pasti 2 juta dan sebagainya. Dan waktu itu saya nggak mau kerja, jujur aja. Jadi dari awal saya nggak mau kerja. Saya pernah magang di satu kantor gitu ya, setelah itu saya nggak betah, habis itu saya keluar. Tapi kalau dalam pekerjaan yang sebenarnya saya nggak pernah gitu. Ngantor sebenarnya saya nggak pernah. Saya pernah juga jadi tukang cuci piring waktu itu. Saya sekolah bisnis ya, saya sekolah di bisnis. Kebetulan saya pernah kuliah di bisnis tapi nggak lulus, dan jurusan saya adalah bisnis administrasi. Kenapa? Karena saya memang suka wirausaha, dan saya akhirnya nyoba tes online di salah satu kampus di Malang, yang setelah itu saya kuliah di situ dengan biaya. Setelah itu saya ditarik uang 16 juta, terus habis itu aku nggak punya biaya. Terus habis itu aku memutuskan aku OD ya. Kalau misalkan DO, ini OD. OD itu ODW atau keluar sendiri. Ya bilang sedih sih, ya nggak terlalu sedih juga ya, santai aja gitu ya. Ada satu hal yang saya nggak dapatkan, yang saya berharap itu dapat di bangku itu, tapi saya nggak dapat, yaitu adalah cara dagang atau cara jualan. Padahal ketika saya kuliah di situ, harapan saya adalah saya pengen dapat ilmu nih untuk jualan yang benar bagaimana. Karena di era itu teman-teman, saudara sekalian, belum ada era seperti hari ini, era informasi terbuka seperti video YouTube ada banyak dan sebagainya. Dulu itu kita nonton YouTube itu untuk dengerin musik, lihat penampakan, cuma itu aja fungsinya gitu ya. Waktu zaman saya kuliah itu belum ada Facebook, yang ada Friendster, dan belum seperti sekarang eranya. Artinya Anda sangat beruntung sekali Anda lahir di zaman ini, dan Anda bisa punya segala informasi, bisa masuk, termasuk Anda bisa nonton video saya ini. Jadi satu hal, cara berdagang ini saya nggak dapetin di kuliah saya, dan mungkin di kuliah-kuliah yang lain. Saya nggak ngerti hari ini, mungkin diajari ya. Tapi menurut saya cara berdagang yang paling efektif dan paling benar itu adalah rahasianya ya, Anda sendiri yang paham. Kenapa saya berkata seperti itu? Oke lah, misalkan ada seorang mentor nih bilang, kamu itu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Oke, tapi dalam kenyataannya sebenarnya Anda sendirilah yang memegang kontrol bisnis Anda. Anda sendirilah yang tahu kapan dimana Anda harus kulaan, kapan dimana Anda harus nyetok barang, berapa nominal harga yang pantas untuk market Anda. Karena semua bisnis itu sebenarnya tergantung ownernya, tergantung wira swastanya, orangnya, bukan mentornya ya, bukan kayak gitu. Oke lah, Anda dimentori oleh mentor terbaik, Anda dimentori oleh guru terbaik, tapi belum tentu Anda bisa sukses. Bahkan banyak sekali orang, bahkan saya temui, mereka tidak ada mentornya sama sekali, mereka nggak ada yang ngajari, mereka nggak ada yang bimbing, mereka nggak ada teman curhat gitu, tapi bisnisnya jalan, bisnisnya sukses, bisnisnya lancar gitu loh. Why?
Kenapa demikian? Karena dia terus berlatih. Jadi dia meluangkan waktunya. Sekarang pertanyaannya, Mas, berapa lama saya akan menjadi master dalam bisnis saya? Beda-beda gitu ya. Ada yang 6 bulan dia udah master, dia udah nguasai ini spek-speknya dan sebagainya. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun ya. Yang jelas ketika Anda lebih dari 1 tahun Anda fokus di satu bisnis, saya bisa meyakini lah 70% Anda sudah master di situ. 1 tahun Anda fokus di situ, fokus itu. Misalkan Anda main hari ini hijab ya, Anda fokus 1 tahun di hijab, 1 tahun aja Anda fokus, nanti Anda akan ngerti muka begini itu pantasnya dipasangi jilbab model begini dan sebagainya. Oke? Jadi intinya cara berdagang paling benar, cara paling efektif adalah dengan Anda melatih jam terbang Anda.